Shalom Bapak Ibu dan Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun situasi pandemi ini belum berakhir, tetapi kita masih bersyukur kita diberi kesempatan untuk bersekutu bersama-sama di seni Samadhi walaupun hanya melalui online. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dan kami agungkan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur kami hanturkan di hadapan-Mu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang sungguh sangat besar dalam kehidupan kami. Di mana walaupun di tengah-tengah situasi pandemi yang masih belum berakhir ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama di seni Samadhi ini, walaupun hanya melalui online. Tapi kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu hamba-Mu yang akan memimpin ibadah ini Tuhan. Engkau memakai bibir mulut hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Agar segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kami, di dalam menapaki hari-hari depan kami. Terima kasih ya Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Opa Oma yang kasih oleh Tuhan, ada satu pujian yang mengatakan semua baik. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang Allah lakukan dalam hidup kita sungguh sangat baik. Walaupun kadang-kadang kita sulit memahami apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kita percaya bahwa semuanya itu baik adanya. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku
dan Opa Oma yang kasih oleh Tuhan, mari kita mendengarkan sapaan sahabat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan pada keluarga kami. Tepatnya 14 Agustus tahun 2021, rumah saya hampir kebakaran karena kompor LPG. Memang saya yang salah. Seharusnya selang LPG itu sudah harus diganti. Terus terjadi kebakaran melalui selang-selang LPG yang geret-geret itu tadi. Nah, kebakaran itu apinya sampai meninggi sekali 1 meter sampai merusak wasbak saya. Selangnya wasbak itu juga leleh. Akhirnya saya bilang saya panggil anak saya juga ya. Anak saya lari dari depan ke belakang. Saya bilang, "Nih kamu anuin dulu ya." Saya tak minta pertolongan tetangga. Jadi saya dari belakang ke depan itu juga teriak-teriak minta tolong. Akhirnya saya ke depan, tetangga depan saya panggil, "Mas tolong ya Mas, ini tante kebakaran." Saya tuh bilang gitu, saya tarik aja, saya nggak tahu ya apa caranya saya tarik. Sehingga Pangsitmi juga ngomong, ada apa? Iya ada apa? Kebakaran. Terus Pangsitmi itu masuk ke rumah, terus dia balik lagi. Tapi dengan kita bersandarnya pada Tuhan, sehingga Tuhan ikut campur tangan dengan adanya melalui tetangga-tetangga itu. Pangsitmi itu ambil keset yang tebal, dikasih air, langsung diblekan di LPG saya. Dengan sekejap api itu bisa padam. Begitulah cinta kasih Tuhan. Kalau kita bersandar pada Tuhan, Tuhanlah yang akan selalu ikut campur tangan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar bersandar padanya. Terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan Opa Oma yang kasih oleh Tuhan, sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dengan tema harta dalam bejana yang rapuh. Ada satu pujian yang mengatakan, "Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, ku yakin saat kau berfirman." Ditentukan oleh perkataanmu, ku aman saat kau menjaga, ku kuat saat kau menopang hidupku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang.
Mari Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, sukacita yang terus Tuhan berikan kepada setiap kami sampai hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyapa setiap kami, memberikan kami kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mampukan kami untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Wah, senang sekali rasanya bisa kembali berjumpa dengan Oma Opa, Bapak Ibu Saudara meskipun di rumah masing-masing. Bagaimana, masih ingat enggak dengan Grace? Grace bersyukur hari ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita mengingat bersama-sama bagaimana kita dulu kala begitu ya, sewaktu kita masih bersama-sama beribadah di tempat ini, saya bersyukur sekali bisa merasakan sukacita kebersamaan dengan Bapak Ibu, Oma Opa di tempat ini. Ya, kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan bersama-sama menikmati tembang kenangan dengan teman-teman terkasih. Tentu kita rindukan kebersamaan kita. Kita berharap suatu saat nanti kita bisa kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita mau kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengajak setiap kita untuk membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu, Oma Opa, dan bisa mengikutinya di rumah masing-masing. 2 Korintus 4 ayat ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah enggak Oma Opa, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah menyimpan barang-barang berharga? Ada barang-barang kenangan yang mungkin disimpan, kira-kira menyimpannya di mana ya Bapak Ibu Saudara? Pasti ada begitu banyak kenangan ya atau barang berharga yang mungkin pernah kita miliki dan mengingatkan kita akan momen-momen yang dahulu kala ya. Kita simpan lalu ketika kita buka kembali menjadi satu kenangan yang kita ingat-ingat, begitu indah memorinya begitu ya. Atau Bapak Ibu Saudara, Oma Opa pernah menyimpan barang-barang berharga ya, seperti misalnya uang atau emas, kalung dan lain-lain sebagainya. Kira-kira di mana Bapak Ibu Saudara menyimpannya? Nah, biasanya ada 2 kemungkinan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biasanya ada yang menyimpannya di tempat yang cantik. Oh, dipilih nih tempatnya yang cantik, yang baik supaya kita taruh barang-barang kesayangan kita yang memiliki banyak kenangan itu atau barang-barang berharga di tempat itu. Tapi ada juga yang menyimpannya di tempat-tempat yang unik ya, tempat-tempat yang kelihatannya tidak menarik, tetapi itu kita pakai untuk menyimpan barang-barang berharga. Barang-barang yang berharga kita simpan di tempat itu supaya tidak mengambil perhatian orang untuk mengambilnya, begitu ya. Dan orang tidak akan mengira kalau ternyata isinya itu adalah barang-barang berharga milik kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, bicara soal ini saya ingat ya, waktu saya masih kecil ya, oma saya itu seringkali menyimpan barang-barang berharganya di tempat yang menurut saya unik gitu ya. Biasanya oma suka menaruh barang berharganya itu di dalam amplop, dimasukkan, lalu kemudian dia bungkus dengan plastik, beberapa plastik begitu ya, dan dia masukkan ke dalam laci. Kalau orang buka laci itu mungkin hanya akan mengira, oh itu cuman gumpalan simpanan plastik-plastik biasa. Tetapi ternyata di dalamnya ada amplop dan kemudian barang-barang berharganya ia simpan di sana. Nah, cukup unik, orang tidak akan mengira kalau ternyata itu adalah barang-barang yang berharga yang disimpan di sana. Ya,
Orang nggak tahu, kalau orang nggak tahu hanya cuman kumpulan begitu saja barang-barang berharga tanpa barang-barang berharga. Nah, tempat yang unik dan tidak biasanya tidak menarik hati orang untuk mengambil. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kebiasaan ini pun sebenarnya sudah sering dilakukan sejak zaman dahulu kala. Sejak pada waktu itu orang-orang kaya biasanya menyimpan emas, perak, batu permata di dalam namanya bejana tanah liat. Untuk apa? Untuk mengelabui para perampok dan pencuri yang ingin mengambil harta berharga itu. Nah, orang-orang yang memiliki harta benda ini, mereka lebih memilih untuk menyimpannya di dalam bejana tanah liat yang nampaknya dari luar enggak bagus, enggak indah, enggak elok untuk dipandang. Tapi justru dipilih untuk menaruh, menyimpan harta yang sangat berharga. Hal ini ternyata juga menjadi gambaran kehidupannya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, oma opa yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu Rasul Paulus sebenarnya secara fisik telah menerima begitu banyak penderitaan. Penderitaan penganiayaannya bukan hanya keadaannya gak enak, tetapi dia juga mengalami siksaan, deraan, dan dia merasakan penderitaan yang benar-benar dia rasakan tubuhnya. Fisiknya benar-benar mengalami penderitaan. Bahkan dia harus keluar masuk penjara hanya karena untuk memberitakan tentang Injil Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, oma opa yang dikasihi Tuhan, ternyata itu tidak menghalangi Rasul Paulus untuk tetap giat bekerja buat Tuhan. Meskipun tubuh jasmaninya semakin lama semakin menurun, semakin lama semakin lelah. Begitu banyak siksaan di dalam tubuhnya yang dia terima, itu membuat dia merasa lemah, merasa tidak berdaya, tetapi itu tidak memberhentikan semangatnya untuk terus melayani Tuhan. Bahkan kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-16, Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, Bapak Ibu, oma opa yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan bahwa meskipun tubuh jasmaninya semakin hari semakin lemah, semakin tidak berdaya, semakin tidak sanggup untuk mengerjakan pelayanan Tuhan, tetapi itu tidak menghalanginya untuk tetap giat bekerja bagi Tuhan. Itu tidak menghalanginya untuk melayani Tuhan. Karena ia tahu kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Meskipun tubuhnya, fisiknya sudah tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu, oma opa yang dikasihi Tuhan, Paulus sadar betul di dalam kelemahannya yang semakin lama tubuhnya semakin menurun, tetapi dia sadar bahwa itu tidak menghalangi dia. Mungkin seperti kita begitu kalau kita ingat zaman dulu kita ngangkat ember, kuat gitu dengan kuat, dengan gagahnya gitu Tapi sekarang buat nunduk aja, udah kecetit, udah sakit punggung. Tapi Bapak Ibu Saudara, mungkin dulu kita mengingat masa-masa di mana kita lebih kuat, lebih strong. Tapi Bapak Ibu Saudara, oma opa yang dikasihi Tuhan, Paulus tetap dengan yakin tetap dengan yakin dan percaya meskipun tubuhnya semakin lama semakin rapuh, semakin lemah, semakin rentah, tetapi Tuhan Allah tetap memberikan kekuatan. Ia percaya bahwa Tuhan sudah menyimpan harta yang begitu berharga di dalam tubuhnya yang lemah dan terbatas itu. Harta iman di dalam Yesus Kristus yang dia pegang. Injil yang menjadi kekuatan Allah, yang menjadi kekuatan bagi dia juga untuk terus melayani Tuhan. Bapak Ibu, oma opa yang dikasihi Tuhan. Tapi Rasul Paulus tidak pernah meratapi kelemahan tubuhnya. Ia menegaskan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Jika ia memiliki kekuatan, sumbernya dari siapa? Dari Tuhan Allah. Dengan demikian Tuhan yang ditinggikan di dalam tubuh fisik jasmaninya yang rapuh, yang lemah, tetapi Tuhan tetap memberikan kekuatan. Tuhan ditinggikan. Justru
Paulus sampaikan selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi masih diberikan kepercayaan meskipun di dalam tubuh yang semakin lama semakin lemah, dia tetap memberikan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Paulus tidak berfokus pada kelemahan dirinya, kelemahan diri tubuhnya ini, tetapi dia berfokus kepada kekuatan yang ada pada dirinya dan yang berasal daripada Allah. Bapak Ibu Saudara, oma opa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara, oma opa yang ada di rumah, yang meskipun mungkin saat ini merasa sudah lemah, tidak sekuat dulu lagi, sudah kurang bisa melakukan banyak aktivitas seperti dulu lagi, begitu ya. Bahasanya Paulus tadi, tubuh jasmaninya semakin lama semakin merosot. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa meskipun di dalam tubuh keadaan yang lemah, tidak bisa melakukan begitu banyak hal lagi seperti dulu kala, Tuhan Allah tetap menjadi kekuatan kita. Dan bahkan Tuhan Allah masih mau terus memakai kita untuk memuliakan Allah. Harta itu disimpan di dalam bejana yang rapuh. Tubuh yang lemah ini tetap Tuhan mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, oma, opa yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberikan kesempatan itu kepada setiap kita. Tetapi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita pakai tubuh jasmani ini, kekuatan ini selagi kita masih kuat begitu ya. Mungkin nampaknya sudah lemah, sudah rentah, sudah rapuh, tetapi jangan lupa ada harta yang indah yang Tuhan taruh di dalam diri kita yang lemah dan terbatas ini untuk tetap memuliakan Tuhan. Untuk kita bagikan bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, bagi keluarga besar kita, bagi teman-teman kita. Mari kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara, oma opa yang dikasihi Tuhan, menjadi opa oma yang menjadi teladan ya bagi keluarga kita, mendoakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang kita rasakan ya. Ada hal yang bisa kita lakukan untuk tetap terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, menguatkan mereka begitu ya. Seringkali mungkin oma, opa, bapak, ibu, saudara sering ya kita saling share tentang kasih Tuhan lewat gambar-gambar, lewat ayat-ayat, lewat lagu-lagu di WhatsApp begitu ya. Nah bapak, ibu, saudara, oma, opa yang dikasihi Tuhan, itu adalah salah satu bagian yang bisa kita lakukan. Meskipun kita nggak tahu ya kira-kira orang responnya seperti apa. Tapi kita tetap mau memberikan apa yang baik untuk orang lain, menguatkan orang lain melalui apa yang bisa kita share kepada mereka. Bukan hanya sekedar mengirimkan hoaks atau berita-berita yang kurang tepat. Tapi mari kita pakai alat apapun untuk bisa memuliakan Tuhan. Ya. Nah Bapak, Ibu, Saudara, oma, opa yang dikasihi Tuhan, setiap kali saya diberikan kesempatan untuk melayani di persekutuan lansia begitu ya, saya selalu teringat akan oma saya ya, lagi-lagi oma saya begitu ya. Oma yang sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu dipanggil pulang oleh Tuhan, dan saya percaya oma juga sudah senang ya bersekutu dengan Tuhan di surga yang mulia. Tetapi semasa hidupnya, oma itu selalu menjadi teladan iman bagi anak-anak dan cucunya sampai akhir kehidupannya. Ya, oma mungkin tidak bisa ngomong banyak di akhir-akhir hidupnya, tetapi selama masa hidupnya dengan sehariannya, kegiatannya sehari-hari, dia menyatakan imannya kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Ya, oma yang selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menjadi rumah doa bagi keluarganya, oma yang selalu mengingat setiap hal detil, termasuk tanggal lahir dan lain-lain sebagainya, begitu ya, dan tidak pernah lupa, gitu ya. Dan meskipun pada waktu itu mungkin oma sudah tua, renta, ya, tidak bisa melakukan banyak kegiatan, tetapi oma tetap mau melakukan yang terbaik bagi anak-anak dan cucu-cucunya, menjadi berkat. Nah Bapak, Ibu, Saudara, oma, opa yang dikasihi Tuhan, teladan iman yang saya terima ini pasti juga dirindukan oleh setiap anak-anak, cucu-cucu, keluarga besar kita untuk kita lakukan ketika kita hadir di tengah-tengah mereka di masa-masa ini.
Bahkan kita bisa justru menjadi orang yang menguatkan keluarga kita, menjadi rumah doa bagi keluarga besar kita. Apa yang masih bisa kita lakukan saat ini, mari kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Bukan melihat kelemahan diri, oh saya sudah tua, saya gak bisa melakukan banyak hal, saya udah gak sekuat dulu lagi. Tetapi mari apa yang masih bisa kita lakukan, apa yang Tuhan percayakan sama kita sampai hari ini, mari kita pakai semaksimal mungkin untuk tetap melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Meski sudah berumur, bukan berarti kita tidak bisa berbuah, bukan berarti kita berhenti berbuah. Hidup kita ini adalah bejana tanah liat yang di dalamnya Tuhan mempercayakan harta yang mulia. Mari kita pakai ya waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita yang masih Tuhan percayakan sampai hari ini. Kita percaya bahwa kekuatan yang daripada Tuhan itu sendirilah yang akan terus memberikan kita kekuatan hari demi hari. Mari Oma Opa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di dalam masa tua kami yang saat ini kami lalui, ternyata kami masih berharga di mata Tuhan. Tuhan masih mau memakai setiap kami, pribadi lepas pribadi, untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan teman-teman kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami, berikan kami kekuatan yang daripada Tuhan untuk tetap mengerjakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong setiap Bapak Ibu, Oma Opa yang ada di rumah saat ini. Tuhan sendiri yang menolong mereka di dalam setiap pergumulan. Tuhan sendiri yang terus memberikan kekuatan. Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang tetap memegang tangan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada saat ini. Saya akan mengawali kesaksian saya dengan sebuah pujian yang mengatakan demikian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang benar bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang tidak berubah, baik hari ini, kemarin, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang kita percaya Tuhan yang baik. Bulan September bagi saya adalah bulan yang sangat menyenangkan, di mana itu adalah hari pernikahan kami, dan juga hari yang sangat saya senangi, bulan yang sangat saya senangi. Tetapi akhirnya berubah saudara-saudara. Karena bulan September tanggal 11, suami saya Bapak Pendeta Musa dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak. Jadi bulan September menjadi bulan yang merupakan kenangan yang kelabu bagi saya. Karena saat ini tanggal 11 tepat bulan September ini, Bapak Pendeta Musa, suami saya yang saya cintai, sudah bersama Bapak di surga. Dia sudah berbahagia di sana, tinggal saya di sini harus memperjuangkan, melewati hari-hari hidup saya dengan penuh perjuangan yang berat. Karena ada beberapa bulan ini, anak saya 2 orang mengalami musibah. Pertama, Yosua yang pertama itu dia jatuh dari tingkat 2, sehingga mengalami patah tulang di beberapa tempat. Tapi puji Tuhan saat ini sudah pulih kembali, sudah mulai sembuh. Dan setelah dia sembuh, anak saya yang kedua Peter terkena COVID bersama dengan istrinya pada bulan Juni. Sehingga dia isomen di rumah saya di lantai 2 selama 1 bulan. Dan puji Tuhan pada waktu setelah 1 bulan isomen dinyatakan saya negatif dan sembuh. Tetapi tiba-tiba
Dia terkena tumor paru-paru dan tumor di tulangnya. Mungkin karena akibat COVID itu. Sehingga saat ini dia dirawat di rumah sakit RKZ. Sudah 1 minggu dia berada di sana dalam kondisi kesakitan, nyeri setiap hari, setiap saat. Sehingga saya tiap malam, tiap hari menjerit di hadapan Tuhan, Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Kasihani anak ini, dia dalam keadaan sakit. Tuhan, angkatlah sakitnya, berikanlah pertolongan-Mu dengan segera. Nah, dalam kondisi saya bergumul demikian, pas hari Minggu saya akan mengikuti perjamuan kudus di gereja di Sidoarjo. Saya mendapatkan hosti atau roti perjamuan kudus dalam Nehemia 8 ayat 11b yang mengatakan demikian. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita dalam Tuhan inilah perlindunganmu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, memang Tuhan tuh berbicara pasti tepat pada waktunya. Dalam keadaan saya susah setengah mati, Tuhan telah berbicara melalui firman Tuhan ini. Sehingga saat ini saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kekuatan pada saya, bahwa sering saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, saya tidak mengerti apa rencanamu dalam hidup ini, tapi kuatkan imanku. Aku tetap percaya padamu, bahwa Tuhan yang aku percaya ini Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa akan menolong saya. Melalui kesempatan ini saya mohon dukungan doa pada Bapak Ibu sekalian, pada Bapak Pendeta Samuel, pada Pak Pendeta Catur dan hamba-hamba Tuhan semua, Dian, juga kami semua. Tolong doakanlah untuk Peter ini supaya dia terangkat rasa nyerinya, dia tidak mengalami nyeri yang berkepanjangan, dan proses para dokter yang menangani bisa cepat menemukan penyebabnya dan dia mendapat pengobatan perawatan yang tepat pada waktunya. Demikianlah sedikit yang bisa saya saksikan Bapak Ibu sekalian. Semoga kesaksian ini juga menjadi berkat bagi kita sekalian dan kita bersyukur dalam usia yang sudah sedemikian lanjut, dalam usia yang cukup tinggi, kita rata-rata mungkin sudah 60, 70 bahkan ada yang lebih, kita tetap sehat, kita tetap kuat sampai hari ini. Ini semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan tetap menggendong kita sampai pada pada masa putih rambut kita sekalipun, Dia akan tetap menggendong kita dan menjaga kita. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Opa Oma yang kasih oleh Tuhan, mari kita merayakan teman-teman yang berulang tahun di bulan September ini. Kita menyanyikan satu lagu, Happy Birthday to You. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini dengan satu pujian yang mengatakan, kekuatan di hidupku. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, di dalam menapaki hari-hari depan kita. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali melakukan aktivitas kita dengan satu kepercayaan bahwa Tuhan yang akan terus memberikan kita kekuatan di dalam segala kelemahan yang saat ini kita hadapi, di dalam pergumulan yang kita hadapi. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus terus memberikan kita kekuatan, damai sejahtera dan sukacita untuk setiap kita. Mari saat ini kita mau bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama kembali memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan di dalam menjalani kehidupan kami hari demi hari. Secara khusus di dalam masa-masa pandemi yang masih terus berlangsung sampai hari ini, kami berdoa Tuhan yang kiranya menjaga dan melindungi kami, bahkan keluarga kami, kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap kami. Tuhan, Engkau sendiri juga yang memberkati setiap Bapak Ibu, Oma Opa yang saat ini sedang berada di dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong mereka, menjamah dan memulihkan mereka, memberikan kekuatan untuk mereka kembali bisa beraktivitas. Tuhan sendiri yang menolong dalam setiap keluarga demi keluarga. Tuhan pakai setiap Bapak Ibu, Oma Opa bisa menjadi berkat bagi keluarga mereka. Kami juga saat ini mau berdoa ya Tuhan untuk Bapak Peter yang sedang berada di rumah sakit. Tuhan sendiri yang menolong, menjamah dan memulihkan di dalam kondisinya, di dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan sendiri juga yang memberkati supaya pemulihannya juga bisa Tuhan sendiri yang sertai agar dia juga bisa kembali beraktivitas. Kami juga saat ini mau menyerahkan ya Tuhan untuk setiap Oma Opa di dalam segala pergumulan mereka yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan sendiri yang melawat, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, menghibur dan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang mereka saat ini hadapi. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan sendiri yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang tetap memberikan kami kekuatan, tetap memberikan kami damai sejahtera, saat ini kami juga mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih.
Bapak Ibu, oma opa yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Sampai jumpa lagi bulan depan, Tuhan Yesus memberkati.